Selamat datang kembali teman-teman di channel Lentera Investor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sektor di bursa saham yang akan diuntungkan dengan adanya kemenangan pasangan nomor urut 2 di Pilpres 2024, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran. Apa saja emiten tersebut? Tonton videonya sampai tuntas. Walaupun belum diumumkan secara resmi oleh KPU, namun hasil quick count atau hitung cepat menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul dari dua pasangan lainnya. Jika hasil ini tetap bertahan, maksudnya tidak ada sengketa pemilu dan mereka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, teman-teman dapat mencermati saham-saham pada sektor berikut ini. Untuk sektor yang dipilih pada video kali ini, kita pilih sesuai dengan program visi misi dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ya teman-teman. Jadi disclaimer dulu, video ini dibuat dengan tujuan edukasi dan tidak bertujuan untuk mengajak, membeli, menahan maupun menjual saham. Segala keputusan ada di tangan teman-teman semuanya. Laporan dari The Global Child Nutrition Foundation menunjukkan bahwa dari 139 negara yang disurvei, ada 125 diantaranya memiliki satu program pemberian makanan berskala besar di sekolah. Ini dalam kategori sekolah dasar maupun sekolah menengah. Jumlah ini lebih besar dari angka 76 negara yang sempat disebutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dapat dilihat pada layar bahwa program makan gratis ini dapat menimbulkan dampak positif secara ekonomi, asalkan dilakukan dengan tepat sasaran dan tidak ada korupsi. Sektor pertama yang akan diuntungkan adalah produsen beras. Kita tahu bersama bahwa program makan ini pasti memerlukan beras sebagai sumber karbohidrat utama bagi orang Indonesia. Ada dua emiten yang akan diuntungkan melalui program ini. Yang pertama ada PT Buyung Putra Sembada dengan kode Hoki, mempunyai produk beras dengan brand Topi Koki. Yang kedua adalah PT Wahana Inti Makmur dengan kode saham Nasi dengan brand yang terkenal Cap 2 Tani. Emiten ini juga memiliki katalis positif karena saat ini harga beras di pasaran cenderung naik akibat adanya El Nino dan persiapan Lebaran pada bulan depan. Untuk sektor selanjutnya ada sektor poultry atau unggas. Di sini ada PT Java Comfort Indonesia dan PT Charen Pokpan Indonesia dengan kode CPIN. Kedua emiten ini merupakan pemain besar di industri poultry Indonesia. Produknya sudah pasti bisa kita temukan dari warung kecil hingga supermarket. Harapannya pemenuhan protein masyarakat lewat program makan gratis mampu meningkatkan gairah sektor poultry agar bisa kembali bangkit setelah lama tertekan kenaikan harga pakan akibat perang Rusia dan Ukraina. Selanjutnya ada program susu gratis yang cukup menarik. Menurut data BPS, kebutuhan susu di Indonesia mencapai 4,4 juta ton pada tahun 2022. Sayangnya di tahun yang sama, berdasarkan data BPS, produksi susu segar dalam negeri hanya mencapai 960.000 ton atau hanya 20% dari kebutuhan yang ada. Jadi sebenarnya tanpa adanya program susu gratis, produsen susu dalam negeri masih memiliki peluang pasar yang sangat luas, dan saat ini pemenuhan produk susu dan turunannya masih didominasi oleh produk impor. Ada dua emiten yang cukup menarik untuk dicermati, yaitu Ultra Jaya dan Cimory. Kedua perusahaan ini spesifik memproduksi susu dan produk olahannya. Selanjutnya ada sektor yang perlu dicermati dengan adanya kemenangan Prabowo Gibran, yaitu
keberlanjutan dari program hilirisasi. Nah, kita tahu bersama bahwa Prabowo Gibran ini merupakan pasangan yang mempunyai visi misi untuk melanjutkan program-program dari Presiden Joko Widodo. Salah satu program unggulannya adalah hilirisasi produk pertambangan di dalam negeri. Emiten yang perlu diperhatikan ada cukup banyak. Yang pertama ada Bumi, di situ ada Grup Bakri dan Salim Group. Selanjutnya ada produsen batu bara, Adaro Energy, yang ini adalah produsen batu bara dan mineral lainnya yang digawangi oleh Saratoga dan Boy Thohir, kakak dari Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN. Lalu ada Trimegah Bangun Persada dengan kode NCKL. Perusahaan ini merupakan bagian dari Harita Group dan perusahaan pertambangan nikel yang fokus melakukan industrialisasi produk nikel di Pulau Obi, Maluku Utara. Lalu tidak ketinggalan juga ada produsen emas dan nikel juga dalam negeri plat merah, yaitu ANTM. Nah, Antam ini di update terakhirnya dia memenangkan gugatan ya PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta. Jadi ada kasus sebelumnya dan Antam ini menang. Nah, di sektor terakhir yang perlu kita cermati adalah sektor konstruksi. Kita tahu sendiri kepastian lanjutnya mega proyek IKN dan pembangunan infrastruktur yang marak di era Presiden Jokowi membuat sektor konstruksi ini menarik untuk dilirik. Di sini ada produsen semen nasional plat merah yaitu Semen Indonesia Group. Pasokan produk dari SMGR ke IKN sendiri diperkirakan sudah mencapai sekitar 70% dari total kebutuhan di sana. Lalu ada Pakuwon Jati yang telah melakukan groundbreaking proyek terbarunya yaitu Pakuwon Nusantara di IKN yang diperkirakan menelan biaya hingga 5 triliun rupiah. Selanjutnya ada Ciputra yang berencana untuk membangun rumah tapak yang ditargetkan untuk segmen berpendapatan menengah ke bawah di IKN dengan perkiraan harga unit rata-rata di sana sekitar 2 miliar. Demikian teman-teman sektor yang mungkin akan mendapatkan sentimen positif dari terpilihnya pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Harapan kita semua dengan adanya pemimpin baru di negara ini, kita menjadi semakin sejahtera dan aman sentosa. Siapapun pemenang dari pemilu kali ini, kita berharap semuanya bisa berjalan dengan damai dan Indonesia bisa melanjutkan pembangunannya dengan fokus di pemerataan dari Sabang sampai Merauke. Kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Sekali lagi, video ini dibuat dengan tujuan edukasi dan tidak bertujuan mengajak teman-teman untuk membeli, menahan, dan menjual saham. Segala keputusan ada di tangan teman-teman semuanya. Terima kasih karena sudah menonton. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, dapat melakukan like dan subscribe, atau kita juga bisa ngobrol di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.